dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Lilis Nuraini, Mega Savitri, Siti Awaliyah, dan Sri Mulyani, yang akan membahas judul materi yang sudah tertera di slide sebelumnya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Sistem keuangan syariah harus berjalan sesuai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dengan cara yang adil dalam melakukan mobilisasi dan investasi tabungan. Dalam mobilisasi, dana tidak dibenarkan melakukan penumpukan dan penimbunan harta, tetapi harus digunakan secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat harus dapat mengelola dana yang dapat kita golongkan sebagai kekayaan yang menghasilkan atau aktiva produktif, yakni pembiayaan untuk debitur dan penempatan dana di bank atau investasi lainnya sesuai standar syariah yang menghasilkan. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan harta tetap untuk operasional perusahaan. Modal bank syariah berasal dari yang pertama, modal disetor atau modal sendiri, cadangan dan hibah, infak atau sodakoh. Yang kedua, simpanan dan hutang dari pihak lain. Pendapatan bank syariah berupa bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan jasa administrasi serta jasa tabungan bank syariah. Fungsi perbankan. Fungsi bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi tamwil dan fungsi mal. Fungsi tamwil bank syariah terwujud melalui fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa keuangan. Sedangkan fungsi mal diwujudkan melalui fungsi sosial. Fungsi-fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, manajer investasi. Fungsi manajer investasi ini dilakukan dengan cara menghimpun dana melalui prinsip wadiah yadomana atau prinsip mudharabah mutlaqoh. Prinsip wadiah yadomana bisa dalam bentuk simpanan giro, wadiah atau tabungan mudharabah. Sedangkan prinsip mudharabah mutlaqoh bisa dalam bentuk tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. Yang kedua, investor. Bank syariah yang berhasil menghimpun dana dalam bentuk wadiah yadomana, mudharabah mutlaqoh atau dana lain, kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk pooling dana. Berbagai macam dana yang dihimpun dan dicampur dalam pooling dana inilah yang kemudian digunakan oleh bank syariah yang berfungsi sebagai investor untuk disalurkan kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, jasa keuangan. Fungsi ini tidak jauh berbeda dengan fungsi yang telah dijalankan oleh bank konvensional. Bank syariah juga bisa memberikan layanan transfer, clearing, payroll, pembayaran gaji, jasa pembayaran telepon, listrik, dan lain sebagainya. Namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi sosial. Bank syariah dan perbankan Islam umumnya diharuskan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah. Pengertian perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. Materi yang terakhir yaitu layanan perbankan syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Yang ketiga, gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya.
Yang kelima, pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Dan yang terakhir, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biljet giro selain kartu ATM.